Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita masuk ke sesi keempat mengenai tabut perjanjian. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, tabut perjanjian yang dibuat oleh Bezalel pada zaman Musa ada di mana sekarang ini? Atau yang pernah ada di Bait Allah yang ada di Yerusalem? Sudah dikasih oleh Tuhan, ada yang berkata bahwa ada di Ethiopia di sebuah gereja, dan juga ada yang berkata ada di Golgota. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang Alkitab menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem, di mana Nebukadnezar datang dan menghancurkannya, mengalahkan, dan Bait Allah itu dihancurkan. Itu kira-kira terjadi pada zaman Raja Yosia memerintah di Israel. Jadi menurut saya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Raja Yosia lah yang menyuruh, memerintahkan orang-orang Lewi yang bertugas di Bait Allah untuk melindunginya atau menyembunyikannya, sehingga tidak dibawa oleh Nebukadnezar ke Babilonia. Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan pendapat ini bukan hanya sekedar saya bicara, tetapi informasi yang valid dari Rabi Israel yang namanya Yonatan Kahn, dan juga Rabi Israel yang namanya Hari Moskov yang menceritakan peristiwa itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau kasih pernyataan bahwa yang bisa memindahkan tabut itu adalah orang yang mendapat pengurapan raja. Ya, saya kasih contoh seperti Raja Daud memindahkan tabut perjanjian. Begitu juga Raja Salomo pada waktu Bait Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan tabut perjanjian diangkat oleh orang-orang Lewi bawa ke ruang Maha Kudus. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa Musa mendapat urapan ganda, yaitu urapan imam, nabi, dan raja. Dia memerintahkannya juga atas perintah daripada Tuhan tentunya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Bait Allah itu sendiri orang Israel beribadah di sana membawa korban persembahan, dan yang bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus hanya imam besar, itu pun 1 tahun 1 kali. Dia memakai pakaian lengkap keimamatannya, dan kakinya diikat, ada kerincingan begitu, dikasih tali keluar. Dengan tujuan apa? Itu tempat yang Maha Kudus, hanya imam besar saja 1 tahun 1 kali yang bisa masuk. Dan kalau dia masuk dalam keadaan yang tidak siap atau berdosa, maka dalam tugasnya dia akan mati di sana, dan tidak ada yang berani masuk untuk mengambilnya kecuali dengan tali tadi ditarik mayatnya keluar dan baru bisa diambil. Itu sebabnya alasan saya kuat bahwa tabut Allah itu tidak ada di Golgota, tidak ada di Ethiopia atau di tempat lain, tetapi ada di bawah reruntuhan sekarang ini. Kenapa begitu? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan lupa bahwa Jenderal Titus tahun 70 Masehi setelah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, tidak sampai 40 tahun Jenderal Titus datang dan menghancurkan Bait Allah. Dan kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarah reruntuhan Israel pada waktu itu, maka sesungguhnya Jenderal Titus tidak niat untuk menghancurkan Bait Allah. Tetapi karena Israel itu sangat terdesak, mereka berlindung di dalam Bait Allah, tapi bukan Rumah Kudusnya Bapak Ibu. Mereka berlindung dan mereka melakukan pertahanan dari dalam Bait Allah, sehingga kesal betul tentara-tentara Romawi yang dibawa pimpinan Jenderal Titus mengepung Yerusalem, mengepung Bait Allah itu, sehingga saya yakin bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa keluar membawa tabut Allah pada waktu itu keluar daripada Ruang Maha Kudus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itu alasan yang pertama, karena Yerusalem dikepung, Bait Allah dikepung. Yang kedua adalah imam saja yang bisa menyentuh tabut perjanjian itu atas perintah daripada raja atau tugas mereka hari-hari. Dan keyakinan saya bahwa terowongan barat yang ada di samping tembok ratapan yang ada di Israel sana, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah penggalian arkeolog di mana orang Israel berusaha untuk mencari benda-benda kudus pada waktu runtuh tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun di Roma ada Art of Titus, di mana ada kaki Dian dibawa ke sana menurut cerita saudara-saudara, tetapi keyakinan saya bahwa tabut Allah itu ada di sana. Tetapi lebih penting adalah Bapak Ibu, tabut Allah ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang inkarnasi. Inkarnasi itu apa?
Dari dua kata, in dan karos. In itu masuk, karos itu daging. Artinya Allah menjelma menjadi manusia. Menjadi manusia bisa diraba, bisa dipegang, karena menjadi daging. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu Alkitab berkata dalam Wahyu pasal yang ke-19, Wahyu pasal 11 ayat 19, dikatakan begini. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Saya ulang lagi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Saudara dikasih oleh Tuhan, ingat saya katakan tadi, tabut perjanjian bagi Israel masih dicari. Tapi bagi kita orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita butuh Yesus, karena Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Sedangkan tabut adalah lambang kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.